Nah, sampai akhirnya tahun 96 saya bergabung dengan salah satu perusahaan multinasional yang memang di farmasi, dan di situ saya sebagai seorang sales representative sampai sekitar tahun 2005 lah. Walaupun saya beberapa kali pindah perusahaan karena tadi butuh tantangan kadang-kadang. Ya, butuh tantangan. Tahun 96 sampai tahun 2000 saya ada di Makassar, sampai terus saya sempat juga ke Maluku selama 1 tahun dan balik lagi ke Jawa, ya, tepatnya sih di daerah Bogor ya. Nah, di situ cukup lama, sekitar 5 tahun. Dan di tahun 2006 saya bergabung dengan tim Learning and Development di sana sebagai trainers, ya. Nah, sebagai trainers banyak hal lah yang saya dapat ya, di mana kan juga saya kan ya karena mungkin pengalaman sebagai seorang sales representatif selama 9 tahun itu, jadi banyak hal lah yang bisa didapat. Anda tahu kan sebagai seorang sales apa sih mengenai target dan role and responsibility-nya kok jadi targetnya. Pasti ujung-ujungnya target, ya kan? Situ kan kalau kita baca beberapa lowongan kerja, seorang sales harus punya tahan dengan tekanan, macam-macam lah ya kan, target. Nah, juga sama ya, dengan saya sama seperti itu. Jadi di mana pada waktu itu sebagai seorang sales kita punya target nih, dan targetnya adalah bulanan, ya kan? Bulanan, juga ada target tahunan. Nah, di situ banyak hal yang bisa saya pelajari, bagaimana kita sebagai seorang sales yang profesional itu seperti apa. Walaupun kita dibekali oleh perusahaan ya, dibekali apa sih yang harus Anda lakukan sebagai seorang sales atau sebagai seorang frontliner, dan itu juga dibekali juga bukan saya aja, tapi juga banyak di perusahaan lain pun juga sama, ada kompetitor juga ya kan, di dalam penjualan pasti ada kompetitor juga gitu. Nah, di situ sampai akhirnya saya cukup berhasil ya di frontliner tadi, sehingga saya bisa bergabung ke departemen training di sana, dan saya diberikan juga pelatihan lagi. Jadi saya juga ikut beberapa sertifikasi ya, mengenai mulai dari namanya basic selling skill, advanced selling skill, terus ada coaching, mulai dari yang basic sampai yang advance, termasuk juga belajar mengenai trainer untuk business planning ya, business planning. Dan terakhir ya bicara bagaimana kita mendevelop orang. Jadi kita masuk dalam coaching lebih advance, yaitu mengenai quality conversation. Itu hal-hal yang pernah saya ikuti dan pengalaman sertifikasi saya selama saya berkarir lah sebagai seorang penjual. Dan untuk saat ini ya, kita tahu di masa pandemi ini, setahun ini banyak sekali ya perubahan yang begitu cepat. Ya, dulu orang tuh jual lewat digital tuh kayaknya nggak begitu pede kadang-kadang. Itu hanya untuk mereka-mereka yang yang punya kemampuan teknologi yang bagus ya kan. Tapi dipaksa gitu loh, karena adanya pandemi ini akhirnya cara jualannya berubah ya kan. Yang tadinya kita offline bisa tatap muka, sekarang nggak bisa ya. Itu yang menjadi tantangan kita ke depannya. Walaupun nanti mungkin sudah pandemi bisa berlalu dan bisa kembali seperti normal, dalam artian aktivitas mulai berjalan seperti biasanya. Tapi saya yakin lah itu nggak akan kembali seperti sebelum pandemi. Ya, salah satunya yaitu cara kita jualan nih artinya. Ya, jadi 2 hari kemarin kan kita dibahas nih ya mengenai bisnis model Canvas. Bagaimana kita memulai bisnis, kita harus buat modelnya dulu nih, ya kan? Sempat ada pertanyaan kan, kita mulai dengan bisnis model apa dengan bisnis plan, ya kan? Terus kemarin juga dibahas cerita mengenai finansial. Itu juga penting tuh. Kita mau untung besar tapi kas kita nggak ada atau gimana nih? Ya, atau kita baru jalan beberapa bulan atau mungkin 1 tahun, wah kita kayaknya udah oke nih. Tapi apakah itu juga sudah menunjukkan bahwa usaha kita sudah established? Ya. Kadang-kala ya kalau kita lihat lah teman-teman ya, walaupun rekan-rekan sobat bisnis di sini dan sobat kerja, memulai bisnis itu memang yang diperlukan selain ya kita ada inovasi, juga endurance kita nih.
banyak juga kan kita lihat pada saat ini banyak sekali ya yang terlihat wah ini udah established, ternyata juga nggak nyampe. Ya, itulah yang terjadi ya saat ini. Nah, jadi saya wrap aja untuk yang 2 hari kemarin ya, teman-teman ya, sobat bisnis dan sobat kerja, 2 hari kemarin. Nah, ini kita lihat sedikit, kita ulas saja tadi sudah saya sampaikan. Ini sekarang yang saya sampaikan adalah mengenai salah satu contoh ya model dari bisnis model Canvas yang saat ini sedang saya jalani nih. Jadi kan selama ini saya memberikan pelatihan nih kepada tim sales ya kan, baik level sales rep maupun dari levelnya supervisor sampai manager. Itu bedanya di mana sih gitu loh ya. Nah sekarang coba saya jalani, saya bikin laboratorium kecil, ya saya bilang laboratorium lah. Saya buka usaha di sini, saya mulai dengan bisnis model Canvas dulu. Ya. Jadi kalau kita lihat ada 9 box ya kan, nah saya akan fokus di sini teman-teman, rekan-rekan sahabat kerja dan sobat bisnis sini. Ya, kemarin kan sudah dibahas yang di sisi sebelah kiri. Ya, ini sisi sebelah kanan. Nah, di sini kita lihat nih. Ini contoh aja nih, contoh ya, contoh bahwa dalam kita melakukan penjualan, nah sekali lagi ya, ini kan ujung-ujungnya pasti harus ada jualan nih, harus ada cuan, harus ada yang kita dapat dari usaha yang kita buat. Nah, usahanya bagaimana cara kita untuk mendapatkan itu? Ya, tentunya tadi pertama yang harus teman-teman buat adalah ya tadi kan, ayo kita mulai sebelah kanan atau sebelah kiri. Ya semuanya harus diisi, harus balance semuanya. Ya karena satu kotak dengan kotak yang lain itu sebenarnya saling berhubungan. Nah, coba kita lihat sini. Kita ambil contoh adalah usaha, ini bukan mikro ya. Kalau mikro kan divisi pemerintah, mikro sekian ada ini mungkin disebut juga usaha rintisan ya, seperti yang kemarin dikatakan. Kita tentukan dulu nih, kita mau jual buat siapa? Pertanyaannya gitu nih teman-teman. Rekan-rekan sobat bisnis dan sobat kerja ya. Sobat kerja. Jadi kita lihat nih, kita mau jual kemana? Pertanyaannya. Produknya apa? Nanti dulu ya. Yang ideal itu adalah kita lihat marketnya kan. Jadi kita mau jual ke siapa? Nanti baru kita cari. Ya. Atau misalnya sobat kerja dan sobat bisnis sudah punya produk nih. Nah, tentukan Anda mau jual ke siapa? Ya, Anda mau jual ke siapa? Maka ditentukan di sini disebut juga dengan customer segment. Nah, contoh misalnya ini saya buka namanya Garasi Molos ya, di sana produknya itu adalah sebenarnya kopi dan diecast ya. Ini hobi, diawali dari sebuah hobi. Dan setelah survei, ya sebelumnya kan kita harus lihat nih, kalau saya buka ini, peluangnya seperti apa? Dan saya tahu memang mainnya belum skala yang besar. Jadi mainnya baru regional aja atau lokal lah, lokal. Kita main lokal aja. Jadi di situ saya coba untuk radius 5 km dari tempat saya tinggal. Ternyata di situ juga banyak komunitas. Wah, ini opportunity buat saya. Ya. Yang suka ngopi juga banyak. Wah, ini bagus juga nih, karena tumbuhlah nih kedai-kedai kopi. Artinya kalau ada pertumbuhan kedai kopi, ada marketnya ada nih. Walaupun ada kompetitor. Nanti karena itu kita segmentasi di situ. Kita mau mainnya di mana. Lalu dari situ, setelah kita tahu nih rekan-rekan ya, sobat bisnis dan sobat kerja, setelah kita tahu customer segmentasinya apa, nah di situ kita lihat box yang berikutnya. Nah, bagaimana nih kita udah tahu nih marketnya nih, kita udah tahu targetnya, oh saya akan jual ke si A, si B, dan si C. Bagaimana cara Anda menjalin hubungan dengan mereka? Nah, disebut juga dengan customer relationship. Jadi membangun hubungan. Nah, tadi karena di sini ya memang kalau kita membuat ini kan berdasarkan apa yang kita mau kan. Outcome kita mau apa sih? Tujuan kita apa sih? Kita mau dapat berapa sih? Ya kan? Yang tadi saya katakan bahwa ini sebagai laboratorium kecil saya, kalau ini bisa berhasil, artinya bisa dikembangkan. Bisa di copy paste lah istilahnya kan. Tinggal kita beberapa dimodifikasi untuk bisnis model Canvas yang berikutnya. Termasuk juga bisnis planningnya seperti apa. Ya.
Nah, relasi yang kita bangun adalah yang tadi, karena ini adalah pertemanan, kita awal dengan kata pertemanan. Karena yang sulit dalam kita melakukan penjualan itu apa? Kita udah punya nih, kita mau jual ke si A, si B, si C, tapi hubungan kita dengan dia seperti apa? Kalau kita memang ya dalam menjual itu kan yang paling berat, ya bukan paling berat ya, paling kritikal itu mereka tahu dulu nih. Jadi nanti saya cerita ya mengenai buying proses. Jadi bagaimana seorang membeli itu ada prosesnya. Nah, di sini yang saya bangun adalah pertama hubungan personal. Jadi dari database yang saya miliki. Nah, jadi orang suka bilang kan, bangun networking, bangun networking. Nah, jadi pada saat Anda memulai bisnis, itu kepake itu. Ya kan? Kalau kita belum punya networking, nah baru kita bangun. Gak apa-apa, bukan berarti saya nggak punya teman nih. Nggak mungkin lah Anda nggak punya teman. Pasti punya teman. Coba buka HP Anda masing-masing. Berapa kontak Anda di situ? Mulai dari situ. Itu kita bangun cara hubungan personal. Lalu yang kedua apa? Di sini saya coba, karena saya tadi kan, kenapa saya memulai ini? Karena tempat tadi komunitas. Jadi saya lihat member komunitas itu lumayan banyak, ya kan? Dan kalau bicara hobi, sekali lagi kalau bicara hobi itu udah nggak pakai logika tuh, kadang-kadang nggak pakai nalar. Yang namanya hobi itu prinsipnya saya suka, kamu suka, ayo gitu loh. Jadi harga nggak masalah. Bukan yang penting murah, yang nggak ada gitu. Harga biasanya kalau hobi nggak. Jadi udah namanya hobi beda ya. Lalu, nah di sini karena memang basic saya seorang trainer ya. Jadi di relationship ini saya juga bangun suatu tempat ruangan yang kalau dibilang nyaman, ya ini sebenarnya terbuka ya. Memang hanya beberapa orang tertentu yang ayo kita bisa cerita. Kadang-kadang ada teman-teman rekan-rekan dari komunitas juga. Nanya-nanya gimana kalau kita mulai bisnis kayak apa. Nah itu juga saya jadikan sebagai ruangan gitu. Jadi sebagai tempat untuk kongko lah istilahnya, kongko, tapi kongkonya yang apa? Kongkonya berisi nih. Ada isinya. Jadi saat mereka duduk sambil ngopi, sambil ngeliat-ngeliat hobi ada sama, karena kita komunitas yang sama, entah satu adalah diecast, kedua ada juga yang komunitas Vespa, saya juga ikut dalam Vespa. Itu cerita tuh. Ya ini disebut juga orang kongko. Atau juga ya tadi karena kita mau ambil yang luas lagi ya, dari ruang tadi yang organik tadi, dari database yang saya miliki. Nah, di radius 5 km ini kan nggak semua juga kawan saya. Bagaimana mereka bisa tahu itu? Salah satunya adalah kita bikin status di sosial media ya. Anda bikin sebuah cerita, Anda bikin cerita yang berhubungan juga dengan usaha yang Anda jalankan. Nah, itu adalah cara kita membangun relationship. Lalu channelnya. Nah, kalau kita bicara channel ya, sobat kerja dan sobat bisnis, rekan. Jadi kita lihat di sini kalau kita bicara channel, saya ada warung. Warung itu kan channel itu adalah transaksi nih, terjadi transaksi. Bisa juga kita melalui toko virtual. Nah, sekarang udah zamannya digital. Jadi mau tidak mau ya, sobat kerja, sobat bisnis, bahwa kita harus punya nih. Mau nggak mau nih, karena apa? Kita bisa menjangkau orang-orang yang mungkin saat ini nggak bisa keluar rumah. Nah, itu channel kita buat di situ. Di sini ada warung, di sini pakai toko virtual. Nah, saya pakai yang bisnis lokal Google punya tuh, Google Lokal Bisnis, sama juga dengan ada lagi aplikasi yang gratis banyak lah. Ya, kenapa pakai aplikasi yang? Nah, ini kan tadi kita kan baru untuk melakukan uji coba nih, ya, pakai seperti ini. Dari situ, ya memang tidak hubungan nih dengan value proposition. Nah, ya kan setelah kita tahu jual ke siapa, mau kita tahu kebutuhan mereka apa, jadi kita memberikan sesuatu yang mereka butuhkan. Kalau mereka misalnya nggak butuh, nah itu ada yang namanya tuh kalau di dalam teknik menjual itu ada yang namanya bagaimana kita men-challenge pelanggan. Jadi yang dulu dikatakan customer is the king, ya sekarang udah nggak lagi tuh kayaknya tuh. Sekarang justru customer kita challenge gitu loh, ya. Customer yang kita challenge. Nah, itu ada tuh teknik seperti itu. Jadi kalau sejarahnya teknik menjual, mulai dari dulu ada yang petani dan pemburu, terus ada bagaimana menjual namanya
menjual dengan memberikan solusi, ya, ada juga dengan customer centric, dan saya pikir ada bagaimana kita men-challenge customer kita. Yang tadinya mereka tidak butuh jadi butuh, itu gimana caranya? Nah, itu ada tekniknya, ya. Lalu itulah Anda buatlah ya di situ value proposition-nya. Nah, jadi itu adalah bagian yang akan saya ceritakan, ya, saya ceritakan di situ. Nah, sekarang ini adalah contohnya ya, ini adalah gambar yang saya jalankan. Tadi inilah laboratorium kecil saya, ini adalah laboratorium kecil saya. Jadi dari sebuah garasi, makanya saya bikin garasi, ya, di depan garasi itu ada kedai kopi, dan dari segi tempat cukup strategis lah, agak sedikit private memang, karena ini masih untuk kalangan sendiri, ya. Lalu ya ini adalah diecast yang saya lebih kepada Hot Wheels, dan itu yang saya coba untuk itu. Nah, itulah, ini adalah tempat di mana kanalnya, atau disebut juga dengan channel tadi. Ya. Nah, pertanyaan adalah gini. Pertanyaan adalah nih kan, pada saat kita melakukan usaha, ya, kadang-kadang kita nggak sadar nih, kita melakukan suatu kekeliruan yang saya pun pernah lakukan itu, ya, dan itu kita jadikan sebagai dasar kita, atau sebagai tempat kita belajar, jangan sampai nih terulang lagi, ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih biasanya kita kekeliruan itu. Saya dari pengalaman saya sendiri ada 3 lah yang saya bisa simpulkan, ya. Yang pertama adalah satu, kita kadang-kala lupa nih proses penjualan. Artinya kalau proses menjual ada proses membeli, bener kan? Itu yang kadang-kadang kita lupa nih, ya. Walaupun mungkin kita sama udah kenal dengan kawan kita, ya kan, kita tahu nih teman kita, oh ini, terus kita mau menjual nih, ya, mau menjual dengan rekan kita, itu pasti kalau kita salah, ya, tidak melihat proses bagaimana seorang pembeli, tapi kita langsung, itu kadang-kala hubungannya nggak pas aja. Yang tadinya kita bisa closing mungkin jadi enggak, ya. Itu ada tekniknya tuh. Itu makanya salah satunya ada taktiknya. Kadang-kala kita tidak memperhatikan dari proses pembeli, tapi kita hanya fokus di diri kita. Pokoknya saya mau jualan, ya. Pokoknya promosi dulu lah. Nah, itu namanya kita fokus kepada diri kita. Nah, menjual nggak kayak gitu, ya. Menjual nggak seperti itu. Nah, terus kedua apa? Pesan dan kegiatan promosi produk yang kurang tepat, ya. Nah, kadang-kala kita udah bikin nih konten, kita udah bikin pesan, sayangnya penempatannya nggak pas, entah itu dari waktunya, ya kan, entah juga dari produknya nih, ya, produknya nggak pas nih kita menempatin untuk kita promo saat itu. Nah, itu kadang-kala tuh juga mungkin udah bagus nih, oh nggak pas, itu juga jadi keliru. Jadi outcome-nya nggak dapat sesuai yang kita mau. Dan yang ketiga, kalau pengalaman saya sendiri, ya, atau pengalaman dari rekan-rekan cerita teman-teman yang lain juga begitu. Yang ketiga apa? Pengelolaan pelanggan yang belum optimal. Nah, kenapa perusahaan-perusahaan yang sudah established, ya, dia bikin yang namanya customer relationship management. Ya, dia bikin itu supaya apa? Supaya menjaga nih loyalitas customer yang sudah menjadi customer Anda. Loh, Pak, kita kan bisnis kita masih kecil, Pak. Loh, justru itu. Bisnis kita masih kecil, customer kita masih sedikit, coba kita kelola. Ya, bagaimana caranya? Sekarang udah banyak lah aplikasi-aplikasi itu. Ya, makanya kalaupun kita nggak punya aplikasi, kita catat. Oh, pembelian ini sih ini. Kita akan tahu nih kebutuhan dari pelanggan kita. Ya, tadi kan jangan sampai pesan dan kegiatan promosi yang nggak tepat nih. Misalnya gini, ada pelanggan kita nih, ya, pelanggan kita dia tidak suka dengan minuman yang ada kandungan kopi, ya. Terus ada promosi nih ke rekan-rekan ke customer itu. Ya, mereka hanya just to know aja, oh ya,
oh iya, ya kan? Tapi tidak terjadi sesuatu, ya kan? Kan bukan itu yang kita harapkan, ya. Yang kita harapkan apa? Ada interaksi setelah itu. Ya itu yang menurut pengalaman ya, menurut pengalaman. Nah, jadi kita balik lagi nih, ya, rekan-rekan, sobat bisnis dan sobat kerja ya, kita lihat di sini. Tadi bisnis kanvas lagi. Jadi yang harus sobat kerja perhatikan adalah satu, target. Kita mau jual ke siapa, ya. Yang kedua, kita bangun nih relationship dengan pelanggan kita. Lalu transaksinya lewat mana? Dan apa yang kita tawarkan, benefit apa yang kita berikan kepada customer. Nah, sekarang kita lihat nih, bagaimana kita menentukan yang namanya target kita nih. Jadi kita mau jualan ke siapa? Sekarang sih lebih mudah sekarang ya. Sekarang ada Google Library lah, perpustakaan Google. Anda bisa cari di situ, ya. Anda bisa cari apapun di situ, ya. Walaupun mungkin akurasinya nggak sesuai, nggak tepat-tepat banget, tapi setidaknya ada gambaran buat kita. Buat sekarang ada gambaran nih, ada gambarannya. Gambarannya apa? Ya, contoh kalau kita bicara market, nah ini Google nih. Jadi saya lihat ya. Jadi Google bikin micro moment. Jadi di sini kayak semacam bagaimana orang atau seseorang itu bisa membeli produk atau bisa menggunakan sesuatu yang baru. Ya. Jadi ini prosesnya nih. Ini proses dari bagaimana mereka membeli. Ya. Jadi yang pertama biasanya ya, bukan biasanya sih, emang selalu mau tahu. Nah, momentum dia mau tahu itu dari mana? Bisa dari rekan, ya kan? Bisa juga dari apa? Dari status teman-temannya juga. Atau dari yang saat ini trending, ya. Entah itu dia dapat dari media massa atau dari sosial media. Dan dia mau tahu nih apa nih, ya kan? Jadi dia mulai nih mencari-cari nih. Cari lihat mana? Biasa lewat Google lah ya. Lewat media ini, lewat handphone aja bisa kelihatan semua. Ini jadi Google melihat seseorang itu menggunakan handphonenya, ya. Jadi dia mau tahu nih, atau apa sih. Nah, setelah dia tahu, dia mau ke sana. Yang pertama dia lakukan apa? Di sekitar, ya kan? Dia coba dekat-dekat di tempat tinggal dia, nggak mau yang jauh-jauh, ya. Termasuk rekan-rekan sobat kerja sendiri maupun rekan bisnis, sobat kerja bisnis juga ya. Jadi pada saat kita ingin mencari sesuatu, cari yang terdekat. Selain juga ongkir ya, kalau kita ini pasti ada ongkir lah ya kan. Cari yang semakin ekonomis lah. Ya, semakin ekonomis tuh tentunya buat kita sebagai pelanggan asik nih gitu ya. Cari yang terdekat. Nah, itu Google juga melihat, oh ternyata orang menggunakan ingin mencari sesuatu yang di sekitarnya. Makanya kenapa kan suka ditanya kan, Anda mau nggak tahu di lokasi Anda sekarang di mana? Maksud di sekitar itu ya kalau misalnya lagi saat ini Anda bepergian di suatu daerah, ya di sekitar situ gitu. Ya. Itu yang dipertimbangkan adalah yang di sekitarnya. Ya, di sekitar. Lalu setelah dia tahu, oh saya kayaknya harus melakukan sesuatu. Nah, di sini nih prosesnya nih. Di sini ada ketika si pembeli tadi, ya, dia pengen tahu nih lebih dalam lagi, pengen tahu lagi. Misalnya dia lagi main-main di Bogor lah, dan dia kayaknya mau ngopi nih. Lalu dia klik kopi enak, yang deket-deket mana sih? Keluar deh semuanya. Yang pertama dia lihat biasanya review kan, sama kayak kita semua lah ya. Reviewnya gimana sih? Nah, di situ penting review. Ya, itu adalah semacam rekomendasi. Ya. Dilihat, oh dari situ nanti kan. Nah, setelah itu baru dia akan menuju dari situ dan dia akan melakukan transaksi di situ. Jadi ini adalah prosesnya nih, ya, sobat kerja dan sobat bisnis. Prosesnya di situ. Kita harus pahami itu dulu sebelum kita melakukan penjualan. Terus kalau kita langsung jual gimana? Ya nggak apa-apa juga. Hanya nanti kita jadi ada proses yang akhirnya kita balik lagi gitu loh.
lebih baik kita ikuti prosesnya nih, ya, mulai dari awal kita ikuti. Oh, prosesnya begini. Oh, kita mulai dari orang dulu, oh kita bikin ya. Nah, contoh yang saya lakukan nih, ya, dalam membangun supaya orang-orang atau pelanggan-pelanggan baru itu mau melakukan transaksi di tempat saya. Nah, contohnya, karena ini adalah bicara hobi, ya, bicara mengenai diecast, kita tahu diecast itu ada yang modifikasi, ada yang balapan segala macam. Nah, saya bikinlah waktu ini kira-kira masih masa pandemi emang. Jadi masih masa pandemi, tapi kita batasi nggak boleh banyak-banyak, ya. Ikutin protokol kesehatan. Ada juga yang kita buat. Nah, itu orangnya mana? Kita sudah tentukan. Ya, kita harus tentukan nih target yang kita undang siapa. Tentunya adalah yang harus jadi target adalah orang yang punya pengaruh. Kalau di dalam waktu masih di farmasi itu namanya ada key opinion leaders, ya, di mana suara dia itu bisa didengar oleh orang lain. Itu enak tuh, jadi akan terjadi yang namanya multiplying effect. Ya, dari satu orang dia akan bisa mempengaruhi. Ya. Kalau kita tadi siapa Bu? Beli gelas. Ya, jadi kalau kita bisa mendapatkan, kan dikatakan influencer sekarang ya, influencer. Nah, kalau yang dari komunitas ini influencer yang free, ya, yang free, dimana dari situ kita bisa dapat nih dia punya rekan-rekannya, sehingga kita bisa bikin event berikutnya lagi. Nah, lakukan secara berkala, ya, Atau tadi kita bangun juga hubungan personal tadi ya, jadi secara berkala. Customer Anda itu harus di-maintain. Kalau yang sudah jadi customer, atau yang belum nih, tapi sudah ada di dalam list Anda. Makanya kenapa, berapa sih Anda untuk mendapatkan penjualan Anda? Misalnya saya mau dalam 1 bulan ini, misalnya Anda mau 50 juta per bulan saya punya omset. Belum bicara profit ya, omset dulu nih kita bicara. Tentu udah dihitung lah kan, cuannya berapa cuannya kan. Kemana dihitung sama Mas Berto ya, cerita mengenai cuan, ya kan, cara ngitung cuannya. Nah, itu Anda tentukan nih, Anda butuh customer berapa? Apakah 100, apakah 200, apakah 300? Tentunya dari value dari produk yang Anda tawarkan. Ya, value produknya. Kalau produknya mahal, nggak usah banyak-banyak, ya kan? Banyak syukur. Tapi kalau produknya yang kecil-kecil, yang value-nya kecil, mau nggak mau volume harus besar. Tinggal dipilih, ya, tinggal dipilih. Nah, itu Anda tentukan. Dan itu harus Anda lakukan yang namanya hubungan dengan mereka. Ya, caranya apa? Ya tadi Anda harus meng-create yang namanya konten-konten. Karena kita menggunakan sosial media, ya tentunya harus dibuat berkamuflase. Jadi dibuat semacam edukasi, tapi ada pesan yang bisa sampaikan di situ. Gitu, ya, edukasinya ada. Kita nggak langsung jualan, tapi kita coba bangun edukasi, bangun awareness mereka, sehingga seperti itu. Ya, nah itu bagian tuh bagaimana kita tadi kan dari perilaku, ya, bagaimana orang dari tahu sampai akhirnya dia mau membeli, ya kita pelajari dari tadi mikro momen dari Google tadi, ya. Nah, ini adalah mengenai channelnya, ya, channel-channel seperti ini. Nah, sekarang tadi ya kita kekeliruan itu ada 3 keliruan. Jadi dalam kita menjual ada 3 hal yang rekan kerja dan sobat kerja dan sobat bisnis ya. Ada 3 hal penting dalam kita menjual, 3 hal penting. Ya. 1 adalah no. Ya, jadi kita harus tahu nih, tahu apa? 1 adalah tahu mengenai produk yang mau Anda jual. Walaupun Anda sebagai reseller misalnya, tetap Anda harus tahu betul.
Ya, produk ini apa? Benefitnya buat pelanggan kita apa? Lalu Anda tahu juga pelanggan Anda. Jadi Anda tahu juga database ini. Kita punya list pelanggan kita. Lalu yang ketiga adalah tentunya market, ya. Jadi kita harus tahu nih pasar kita bagaimana, opportunity seperti apa. Nah, di situ tiga hal dulu dari Mas Menti, tiga hal dulu. Lalu word itu adalah pesan. Ya, tadi Anda harus buat nih. Anda harus buat. Nah, sekarang era digital, jadi Anda harus buat tuh pesan-pesannya apa. Dari produk atau layanan Anda buat. Sekarang banyaklah aplikasi-aplikasi yang menuntut Anda. Jadi Anda juga nggak harus pusing juga, oh kita bikin konten apa. Sekarang udah banyak aplikasi-aplikasi itu. Bisa Anda modifikasi. Sekali lagi harus dimodifikasi sesuai dengan apa? Sesuai dengan produk dan layanan yang Anda punya. Ya. Lalu ketiga kontak tadi database ya. Tadi kan kita udah punya tuh ya. Jadi di sini jadi yang di tengah ini adalah proses kita menjual. Ya, proses kita menjual ini. Agar pada saat kita melakukan proses penjualan agar hasil optimal, Anda harus menguasai tiga hal ini tadi. Ya. Sekarang pelanggan. Nah, pelanggan itu kalau tadi kita lihat bagaimana proses mereka membeli, kan? Proses mereka membeli itu. Ada yang tadi kan konsepnya dari Google, ada juga nanti konsepnya itu yang AIDA, ya. Bagaimana orang itu yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Mirip-mirip lah sebenarnya. Tapi mirip. Ya, tapi mirip-mirip. Gitu. Jadi tiga hal ini yang sobat kerja dan sobat bis harus pahami. Jadi simpel aja kok ya, cuma tiga hal ini Anda pahami. Oh ya ini produk saya ini, oh ini harus ini. Nah, bagaimana kita metode penjualan ini tadi ya? Jadi metode penjualannya, nah sekarang kita lihat di sini. Tadi ini kan sudah saya sampaikan mengenai buying prosesnya nih. Ini lebih detail lagi ya. Jadi contoh seseorang itu untuk dia membeli itu ada prosesnya dari awareness, lalu dia interestnya oh ya oke, desire, pengen banget gitu, pengen tahu banget, sampai dia action itu bisa mencari tahu ya, tadi sama kayak Google ya. Jadi ada di fase yang namanya exploring itu termasuk action ya, ada bertanya-tanya, lalu retention. Ada kalau sudah ada pembelian apa yang kita lakukan ya. Nah di sini ya, di sini kalau kita lihat ada selling. Ini dari sisi buying ya, dari sisi orang bagaimana dia proses membeli. Lalu ada proses yang namanya menjual nih. Nah, ini proses penjualnya nih. Ini proses penjualnya ini satu tadi opening. Ini kalau misalnya walaupun dia sama metodenya hampir sama. Walaupun kita menjual offline maupun menjual online. Ada yang namanya fase opening, ada fase yang kita memulai pembicaraan gitu loh. Ya, memulai ini kayak gimana? Caranya seperti apa? Nanti kita lihat. Lalu ada probing. Jadi pada saat dia mulai interest, kita harus gali nih. Kita harus probe customer kita. Dengan apa pertanyaan-pertanyaan. Tadi kita challenge nih pelanggan kita. Challenge-nya bagaimana? Kalau tetap muka sih asik ya, kalau tetap muka. Tapi kan sekarang tantangannya apa? Kita nggak tetap muka nih. Ya, kadang kita udah ada ketertarikan pelanggan kita. Jadi pada saat Anda membuat konten, terus ada yang tanya-tanya, ya kan suka banyak tuh gitu, wah ini mah cuma PHP aja segala macam. Don't worry, jangan khawatir. Ya, itu artinya ada peluang. Anda catat di situ. Mungkin bukan giliran Anda saat itu, tapi Anda tindak lanjut. Ya. Bagaimana dari dia mulai bertanya-tanya, nah kita lakukan tadi, kita challenge mereka, lalu kita persuasion.
Ya memang itu kritikal nih ya, persuasion. Jadi bagaimana kita melakukan pendekatan nih, ya apa yang kita lakukan supaya yang dari dia tahu mau closing atau kita mau dapet transaksi sama pelanggan. Closing, nah closingnya juga penting ya. Kadang-kadang kita udah bagus nih, ya udah bagus kita melakukan persuasi, udah oke, tapi kita lupa nih closingnya nih. Kita lupa dapat komitmen dari pelanggan kita. Cuma say thank you aja. Kita berharap dia tahu kok kalau kita ini, enggak juga. Harus ada satu kata atau satu kalimat yang mendorong supaya mereka melakukan tindakan. Lalu tidak lanjuti, ya. Pada saat dia sudah melakukan transaksi, tidak lanjuti. Ini pada saat satu momen ya. Nah, apakah proses ini berjalan dalam satu kali kesempatan? Bisa ya, bisa tidak. Ya. Bisa ya, bisa tidak. Bisa jadi pada saat itu, pada saat ini misalnya pada saat itu. Jadi pada saat ini kita baru bisa tanya-tanya nih, bisa menggali mereka. Sudah gitu putus. Karena mungkin melalui chat aja kita ya, melalui chat. Kalau kita tatap muka kan enak kan. Jadi kita bisa dapat nih. Bisa dapat ngelihat bagaimana gesturnya. Tapi kalau chat itu kadang-kadang kita yang berimajinasi nih, ya. Ada yang berjuang. Kira-kira gimana ya? Kalau kayak kalimatnya bagaimana ya? Nah, itu. Ya, nah di situ tuh. Kadang-kadang kita harus catat, oh kita sampai batas di sini. Terus Anda tadi, kenapa Anda harus catat? Ya. Wah, kalau misalnya customer kita banyak nih, ya itu namanya customer relationship. Ya, karena itulah memang kalau udah ada aplikasi yang tidak bayar lah ya, bisa kita gunakan itu. Itu saya pakai, ya, saat ini. Jadi saya tahu, oh ini orang ini begini, ada catat, walaupun mungkin catatan masih kayak manual. Ya. Karena kalau yang ini pasti lebih berbayar lah kalau kita sampai tahu perilaku si teman kita. Nah, prosesnya itu yang seperti itu. Ya. Nah, sekarang ini untuk produk apa? Apakah semua produk bisa seperti itu? Bisa. Pada dasarnya bisa. Hanya tinggal disesuaikan. Contoh nih, karena kan ini, kenapa saya cerita ini? Jadi selama di corporate sebelumnya, ya kan, ini kan perusahaan besar nih, dan terbukti dengan metode penjualan ini itu berhasil, gitu loh. Bagaimana mereka membangun, bagaimana mereka memulai mendekati pelanggan, mendekati customer, itu sampai bagaimana mereka membuat kata-kata itu dibikin. Jadi pada saat sobat kerja dan sobat bisnis akan bertemu dengan customer Anda, ya baik bertemu secara online maupun offline, itu semua harus dipersiapkan. Ya, semua harus dipersiapkan. Karena itulah Anda buat persiapan, bikin template-nya. Oh, kalau ketemu ini saya harus ngomong ini. Jadi bikin model-model. Nah, bagaimana cara buatnya? Ya, tadi berdasarkan pertemuan kita yang sebelumnya. Atau pertemuan kontak kita yang sebelumnya dengan pelanggan kita. Gitu loh. Itu yang harus sobat kerja dan sobat bis perhatikan itu. Sehingga apa? Sehingga prosesnya ini bisa kita tindak lanjuti. Ya. Pasti bisa kita tindak lanjuti proses ini. Jadi nggak hanya berhenti di satu tahapan itu, tapi bisa kita tindak lanjuti. Nah, sekarang bagaimana nih ceritanya lagi? Jadi kan kita mau ini ujung-ujungnya adalah cuan. Kita dapat cuan lah kalau dalam ini. Ya. Nah, di sini ada diagram ya, ada price, ada value. Saya ambil contoh aja lah, misal saya ambil contoh dari diecast. Jadi kalau diecast yang ada saat ini itu kan ada orang bilang reguler, ada orang bilang THS segala macam lah setelah itu. Harganya itu hanya 30 ribuan. Kalau kita bicara yang tangga pertama. Jadi kita pakai tangga. Tapi kalau misalnya Anda rubah sedikit,
Ya, entah itu di repaint, entah itu dimodifikasi lah, entah itu ada tadinya ban plastik jadi ban karet, itu value-nya berubah tuh. Harganya bisa naik. Terus coba Anda bangun lagi nih. Diecast yang tadi itu. Sesuai dengan Anda mau jual siapa? Oh, dia hobi sekali dengan sepak bola nih. Gimana kalau bikin stiker sepak bola di mobil-mobil itu? Harganya pasti beda lagi. Kopi lagi ya. Tapi ada effort yang kita lakukan. Ya. Jadi dari value, semakin value produk yang kita atau lain kita sampaikan itu harganya makin tinggi. Ya, harganya makin tinggi. Jadi Anda nggak perlu khawatir kalau kita mau cari cuan. Nah, gitu caranya. Ya. Atau tadi ada yang namanya cross selling. Contoh lah kalau kita mungkin kita suka makan bubur lah. Tukang bubur itu melakukan yang namanya cross selling, ya. Jadi selain dia jual bubur, ada juga dijual kerupuknya, ada juga dijual satenya, itu namanya cross selling. Cuannya di dapat cuan lagi dia. Nah, bagaimana dengan produk yang kita sampaikan seperti itu. Jadi kita bisa belajar, ya. Sobat kerjaan, sobat bisnis ini, kita bisa belajar nih dari apa kita lihat sehari-hari. Apa? Oh, ini kayaknya bagus juga nih. Ya, dengan kita punya knowledge, oh ini caranya begini. Kita udah tahu proses pembelian seperti ini, pembeli kita seperti apa. Nah, kita lakukanlah beberapa modifikasi dari produk dan layanan yang kita miliki. Ya, lakukan modifikasi. Sehingga apa? Sehingga price-nya bisa lebih tinggi. Harganya bisa lebih tinggi. Nah, ini apa hubungan tadi ya? Yang tiga segitiga tadi. Hubungannya apa? Antara tadi know, word, and contact. Di sini ada opening, probing, person, and closing. Ini hubungannya erat sekali. Tadi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa kita akan tidak optimal nih kalau salah satu 3 hal itu kita tidak kuasai. Tetapi jangan khawatir, kalau masih di awal is okay, ya. Kan di awal itu kita juga tahu nih, test the water lah. Ini kira-kira customer kita kalau melakukan pendekatan seperti ini masuk nggak? Nah, jangan sampai sobat kerja di sini sampai putus asa nih, baru pendekatan pertama ditolak. Wah, ini kayaknya bukan target saya. Bukan begitu caranya. Justru kita pelajari. Toh yang sudah Anda bikin list itu adalah memang yang potensial buat sobat kerja semua. Sekali lagi, pemilihan customer Anda pastikan yang punya yang potensial. Jadi sehingga apa yang Anda lakukan jadi optimal. Jangan hanya sekedar ya tadi memasukkan dia listnya banyak nih. Ya, listnya banyak kita bikin, terus kita sebar. Nah, itu juga enggak. Yang ada apa? Ada istilah kata sekarang bakar uang ya. Wah, yang penting kita kesohor nih. Tapi kita nggak dapat apa-apa gitu loh. Secara awareness bagus nih. Wah, produk kita bagus sih, review bagus. Tapi kita nggak dapat apa-apa. Kan bukan itu yang kita mau. Yang kita mau adalah apa? Terjadi transaksi. Ya kan? Yang kita mau itu kita dapat cuan gitu loh ya. Nah, harus ada proses ini. Kontak ya tadi, pelanggan tadi. Kita balik lagi ke pelanggan. Pelanggan kita juga macam-macam nih tipikalnya. Ada yang namanya pelanggan itu baru Anda kenalkan sedikit langsung oke. Oh, siap kalau gitu mah, ya kan? Anda paling baru menjelaskan nggak banyak nih. Nah, itu tapi itu nggak banyak. Sayangnya tidak banyak. Ya, sobat kerja nggak banyak yang kayak gitu. Istilah kita bilang itu orang yang apa ya? Inovator. Ya, itu inovator. Jadi dia itu melihat sesuatu yang baru, dia mau coba. Tapi sekali lagi, populasi ini nggak banyak. Ya. Dari 100 list Anda, itu mungkin hanya ada 2. 5% lah dari 100 udah paling 5. Ya. Ada 5. Tapi kita belum tahu orang yang mana nih. Makanya tadi pasar. Ya. Jadi langkah yang pertama, tadi bangun awareness dulu. Opening ya kan, Anda buka dulu. Ada sebar.
berapa banyak yang respon. Nanti akan terfilter tuh secara alamiah. Anda akan lihat, ada yang ngasih jempol, ada yang komen, wah sukses segala macam. Nah itu Anda catat, oh ya ini. Tapi Anda langsung, bro, gimana caranya ini bro? Nah itu Anda tidak lanjut. Ya. Ada juga orang yang mau ngeliat-ngeliat dulu. Makanya kenapa tadi yang namanya review, rekomendasi itu penting. Ada orang itu populasinya lumayan, ada sekitar 20%-an lah. Ya, 20%-an itu yang namanya dia bisa menerima, tapi dia perlu juga butuh waktu sebentar. Terbukti nggak? Gitu loh ya. Terbukti nggak apa yang produk yang ada ini sesuai dengan dia mau? Ya, itu dilihat dulu. Nah, ada juga orang yang nantilah lihat dulu lah. Lihat si A, si B ini butuh yang namanya influencer. Ya, kita butuh tuh influencer kayak gini nih. Nah, bahkan jadi penggunaan influencer juga harus dilihat nih target dari pasar Anda. Kalau memang Anda punya modal yang cukup, wah nggak ada masalah. Tapi juga harus dihitung. Tetap harus dihitung. Targetnya harus benar. Jangan sampai targetnya keliru. Ya, sayang. Jadi Anda bakar uang, ya kan? Ada juga orang yang udah tinggalkan saja. Ya. Dalam arti bukan menjadi target utama kita. Walaupun dari segi hubungan baik. Ya. Ada pelanggan yang seperti itu. Dia baik, ya kan? Tapi untuk memakai produk atau membeli layanan kita itu nggak juga gitu. Tapi secara hubungan baik. Komentar segala macam. Anda bisa mulai membuat tuh segmentasi seperti itu. Ya. Nah, karena itu lo jangan salah dalam melakukan promosi, dalam melibatkan siapa. Itu jangan salah di situ. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya. Kita akan bahas satu-satu model penjualannya seperti apa. Tadi kita mulai dari mulai opening. Ya, di mana kita memulai pembukaan nih, ya kan? Kita mulai pembukaan. Jadi ini kita bangun nih. Orang kan mau tahu nih. Kita lagi bangun usaha, ya. Nggak semua orang tahu kalau Anda bangun usaha. Coba Anda amati di sekeliling Anda. Tahu nggak kalau Anda bangun usaha? Kalau memang bentuknya offline, orang bisa lihat. Makanya kenapa ada reklame, kenapa orang bikin pelang besar-besar. Supaya apa? Supaya tahu bahwa ada usaha di situ. Ya. Nah, karena sekarang zamannya era digital, cakupannya menjadi lebih besar. Kadang-kala kalau kita bicara mengenai 4P ya, jadi ada produk, ada place, ada price, ada promotion. Nah, karena sekarang place ini jadi perdebatan nih. Kalau di era digital ini, place perlu nggak sih gitu? Ya. Kadang-kala ada tempat yang begitu tersembunyi tapi laris banget. Itu gimana caranya kan? Bisa sampai viral kayak gitu kan? Wah, itu place nggak jadi? Wah, place-nya nggak harus yang traffic yang besar, tapi dia bisa dapat. Tadi era digital dimanfaatkan. Gitu loh. Nah, sekarang kita lihat nih. Tadi tujuannya kita udah buat nih. Kita udah harus membuat. Sekarang kita tuju kepada siapa kita mau jual. Jadi harus ada tujuan yang Anda buat sebelumnya. Oke, contoh misalnya kopi lah. Pada saat Anda membangun usaha, ya, saya bangun usaha, kita bangun awareness mereka mengenai kopi itu kayak apa. Anda bisa bikinlah teaser kopi seperti apa. Ada yang kan macam-macam, ada yang kopi robusta, arabica, Anda bikinlah konten-konten itu. Kemana? Lingkaran terdekat Anda aja dulu, kalau target kita seperti itu. Atau list yang sudah Anda buat. Ya, kalau Anda punya sedikit modal, ya coba Anda bikin AdSense, ya kan? Masuk di Facebook atau di Google. Anda bikin itu juga nggak apa-apa. Ya, kan itu ada tarifnya berapa Anda bikin. Supaya apa? Tadi awareness. Kita bangun awareness mereka. Nah, enaknya sekarang ya, pada saat kita membuat kayak di Google Ads atau di Facebook Ads itu dituntun sama mereka nih. Ya kan? Kalimatnya seperti apa. Itu enak tuh sekarang tuh. Sekarang zamannya udah ada yang bantuin kita.
Jadi nggak mungkin kalau rekan-rekan bangun bisnis sebelumnya, sebelum era ini, wah mikir cari referensi segala macam, cari buku, wah sekarang mah semua tinggal ada di gadgetan, ya di gadgetan ada, tinggal lihat, wah contohnya apa nih. Sekali lagi juga harus direncanakan, ya. Jadi nggak sekarang dapat ide bikin dulu yang rapi, ya. Lalu sampaikan topik sesuai dengan produk atau layanan yang Anda miliki. Nah itu disampaikan tuh juga. Kalau misalnya tadi kan pakai gunakan artikel-artikel, ya mungkin ada beberapa orang. Nah, di sini tipe pelanggan kita tuh macam-macam. Ya, tipe pelanggan kita macam-macam. Jadi kalau yang saya pelajari, saya pernah dapat dulu ada 4 behavior nih istilahnya. Ada 4 behavior style istilahnya atau social style. Ya, ada orang yang memang dari ngelihat gambar aja udah wah oke nih bagus nih, gue mau coba. Tapi ada orang yang butuh nimbang-nimbang dulu, kira-kira bagus nggak ya buat gue? Kira-kira ada juga orang yang perlu bukti-bukti, ya kan? Ada orang ya, nah itu nggak apa-apa. Ya, ada orang yang memang pengen dia yang duluan. Jadi saya yang duluan yang harus pakai produk ini. Ada yang seperti itu. Ada juga yang malu-malu. Ya, itu banyak tuh tipikal customer kita tuh. Dan itu seru banget mempelajari itu. Ya, mempelajari itu seru banget. Nah, biasanya kan kalau digunakan tadi menggunakan fasilitas tadi Google Ads segala macam, itu akan ada tuh kriteria-kriteria itu. Nah, itu yang namanya profiling. Ya, kita profiling apa aja sih kita buat di situ. Nah, itu dari proses membeli, kita proses menjualnya seperti apa. Nah, selanjutnya apa? Nah, coba ini contoh ya, kita matiin aja dulu ya. Kita challenge. Ya, jadi pada saat kita sudah dapat nih, ya, jadi gini loh. Jadi pada saat customer kita ya sudah memberikan respon. Nah, dia udah ngasih respon nih. Jadi dengan apa yang Anda sampaikan, dia sudah tertarik dengan apa yang kita tawarkan, dia merespon. Kita mau ngapain nih responnya? Apakah respon positif atau respon negatif? Kita tindak lanjut dengan membuat pertanyaan-pertanyaan. Ya. Tapi tanyakan sesuai dengan konten yang kita buat sebelumnya. Lalu Anda bertanya, emang Anda mau tahu gitu loh. Anda mau, jadi bukan pertanyaan yang sebenarnya Anda udah tahu jawabannya, tapi Anda coba-coba tanya. Nggak kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Ya. Pertanyaannya bisa pertanyaan singkat, jawabannya panjang, atau pertanyaannya panjang, jawabannya pendek. Nah, bagaimana dengan pelanggan baru? Ya, kita belum kenal kontaknya, jadi tiba-tiba dia menghubungi kita. Nah, itu juga bagus. Kita tanyakan, yang satu Anda harus tanyakan adalah tadi, nomor kontak itu Anda follow up, tanya dulu siapa namanya, tinggalnya di mana, ya kan? Itu perlu tuh. Kenapa? Kita untuk profiling dulu nih. Oh ya, ini dekat-dekat kita nggak? Ya kan? Kenapa dia tertarik dengan apa yang kita sampaikan? Nah, itu di dalam profiling. Nah, setelah itu tahapan berikutnya apa tadi kan? Dia mulai pengen tahu lagi nih, lakukan. Anda cobalah sampaikan apa sih benefit dari yang Anda miliki. Ya. Kita bicara benefit. Dapatkan ini loh, Bapak Ibu kan merasakan ini. Nah, kalau misalnya, ya tadi kan pelanggan kita nih macam-macam nih behaviornya nih. Ya, macam-macam. Kita perlu juga nih orang yang bisa meyakinkan. Makanya di situ kenapa kita perlu yang namanya influencer. Kita perlu namanya orang yang punya pengaruh terhadap orang. Dari mana taunya? Ya tadi dari proses kita. Jadi sekali lagi, dalam menjual itu bukan prosesnya sekali ketemu selesai enggak. Tapi harus kita tindak lanjuti. Kita follow up. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memaintain kita punya pelanggan kita. Ya, sampaikan pesan secara efektif. Sekali lagi sampaikan pesan secara efektif. Jadi jangan juga pesan jangan terlalu hiperbola juga ya, terlalu bombastis segala macam.
tapi sampaikan sesuai dengan yang Anda miliki. Nah, di sini closing. Nah, ini closing juga nih. Ya. Closing, sekali lagi, pada saat Anda melakukan closing di sini, buat pertanyaan pilihan. Anda harus yakin lah bahwa pelanggan Anda pasti mau beli. Kalau Anda sudah sampai ke tahapan closing, Anda harus yakin dulu, pelanggan pasti mau beli. Ya, kasih dia pilihan. Ya, kasih dia pilihan. Misalnya tadi kalau saya jual kopi, kasih pilihan. Anda mau yang brown sugar atau yang mau hazelnut gitu. Ya, kasih dia pilihan. Anda yakin pasti dia mau pilih yang mana. Terus sampaikan juga price kan, harganya. Ya. Supaya kita dapat banyak volumenya, pada saat Anda bertanya, ya, harga sekian nih. Anda mau beli 2 atau beli 1? 1 atau 2? 2 atau 3? Ada juga gunakan teknik 3-in-1 tadi, benefit tadi. Jadi seperti Anda conclusion, benefit apa yang Anda bisa rasakan kalau Anda menggunakan atau memakai layanan yang kita sampaikan. Ya, ini juga kadang sepele ya, mengenai yang itu adalah Anda harus orang yang terakhir dalam menutup perbincangan atau menutup percakapan atau chat lah. Ya, Anda usahakan Anda adalah orang terakhir. Pada saat dia bilang oke, ya, emang menandakan bahwa dia menutup perbincangan kita, tutup. Tapi Anda adalah orang yang terima kasih, ya kan? Anda sampaikan dengan percaya dengan pertanyaan kami. Itu Anda gunakan orang yang terakhir. Nah, kalau misalnya ada pelanggan kita yang komplain, nah itu artinya apa? Artinya pelanggan Anda itu serius dengan Anda. Ya, itu opportunity buat kita untuk melihat kenapa. Kita empati dulu. Ya. Jadi Anda harus merasakan apa yang customer rasakan. Nah, setelah proses closing jadi selesai, ya kan, kalau melalui online kan sudah jelas tuh transaksi harus ngapain, harus melakukan pembayaran segala macam. Nah, catat nih, ya, kalau kita menggunakan aplikasi mudah, kalau kita menggunakan marketplace ya gampang. Nah, kan kalau marketplace itu kadang-kadang udah bisa kelihatan di situ, ya. Atau kita menggunakan web sendiri, ya, buat janji untuk menindaklanjuti, ya. Rencanakan nih, kalau kita harus buat rencana nih, produk kita dipakai itu kira-kira habis berapa lama, itu harus tidak lanjuti. Oh, misalnya seminggu atau 2 minggu depan saya harus tidak lanjuti, saya harus tanyakan gitu, ya. Lalu kirimkan feedback, ya. Setelah itu kita minta nih responnya, feedback, ya. Nah, itu adalah bagaimana metode kita dalam menjual. Oke, itu materi yang saya sampaikan. Kenapa tadi interaktifnya pakai chat aja dulu, supaya kita sampai dulu di ujungnya nih. Karena kita ada sesi untuk tanya jawab di sini. Oke, Mbak Nisa, itulah materi yang saya sampaikan. Kita bisa buka, mungkin ada pertanyaan dari sobat kerja dan sobat bisnis sini. Saya persilakan, kita masih ada waktu ya, Mbak Nisa ya. Iya, kita mau membuka sesi pertanyaan ya sekarang ya. Ini menarik sekali nih teman-teman, khususnya untuk sobat kerja, baik sobat kerja atau sobat bisnis yang mau membuka usaha. Ini luar biasa sekali materi ini ya. Saya dari tadi sambil mengetik-ngetik juga nih, memberikan notes untuk diri saya sendiri. Oh, ini harus diingat nih, yang ini harus diingat gitu. Saya mau tanya nih Pak Edward ya. Ini udah masuk nih beberapa pertanyaan dari teman-teman. Tapi boleh ya saya tanya ya Pak Edward ya? Oh, silakan Mbak Nisa. Saat ini kan kita membahas tentang bisnis model kanvas ya. Apakah ini memang model kanvas terbaik ya untuk membuat suatu bisnis? Seperti yang kita tahu kan ada lean model kanvas. Begitu, kira-kira apakah memang bisnis model kanvas ini lebih baik dari model kanvas yang lain atau bagaimana Pak Edward untuk diterapkan dalam pembuatan bisnis? Kira-kira bagaimana? Terima kasih. Ini pertanyaan dari siapa Mbak Nisa? Dari Mbak Nisa ya atau? Ya, dari saya pribadi Pak. Oh ya, wah ini. Boleh ya Pak ya? Boleh banget, boleh banget. Sambil menunggu ya, teman-teman juga sobat kerja dan sobat bisnis kalian yang mau mengajukan pertanyaan bisa langsung diketikkan saja di chat, nanti akan kami bacakan. Atau kalau misalnya nanti mau membacakan langsung pertanyaannya ke Pak Edward juga boleh. Oke, silahkan Pak Edward. Ya, jadi apakah bisnis model kanvas ini yang terbaik? Ya.
Jadi ini tentunya kembali lagi kepada bagaimana kita menggunakannya, Mbak Nisa. Jadi bisnis model banyak macam ya, tadi kan ada link bisnis model Canvas ya. Dari yang saya coba terapkan ya, dengan bisnis model Canvas, menurut nih kan kita lagi menurut saya nih, ini menurut saya yang saya gunakan selama ini cukup efektif gitu loh, dan cukup sangat membantu. Karena apa? Dari gambaran yang visual ya kan, jadi kita ada dalam pikiran kita ini banyak sekali idenya ya kan, kita mau bikin apa dengan adanya model Canvas ini. Tentunya kan model Canvas juga udah diuji nih ya, udah diuji, dia melihat dari beberapa orang yang menggunakan ini ya, jadi emang udah dilihat ini. Kalau saya secara pribadi saya melihatnya bahwa wah ini kayaknya asik juga nih, karena itu jelas sekali ya antara yang kita tawarkan dengan ini, ada juga nih sisi kanan sisi kirinya nih ya. Jadi sisi kanan itu apa yang kita harap, kita mau gitu kan, oh kita mau ini, kita mau ini, kita mau ini. Tapi ada sisi kiri yang ngerem ini, untuk Anda mendapatkan ini Anda harus ngapain loh ya kan. Jadi lengkap nih, balance. Lalu nggak di bawahnya juga ada bagian ketiga, di mana di situ kita bicara mengenai cost structure, ada juga revenue stream yang kita mau dapat. Itu kalau menurut saya ya, itu cukup baik. Baik sekali. Saya udah gunakan ini. Gitu loh. Ya, ini sudah bisa mewakili. Kadang-kadang memang kalau kita sudah biasa menggunakan yang sebelumnya, emang perlu penyesuaian adjustment ya kan. Kira-kira sama nggak? Kira-kira pas nggak? Baik lagi memang kepada pengguna sih, Mbak Nisa. Sesuai dengan base practice-nya ya berarti. Iya, betul. Jadi ada juga ini sebagai penambah kita untuk wawasan kita. Oh ya, ini kayaknya kalau ditambah begini, kayaknya ini juga nih. Oh, ada sesuatu yang insight baru nih kan. Di sini nggak ada, kita lengkapi. Jadi saling melengkapi gitu, Mbak Nisa. Saling melengkapi, benar. Baik, Pak Edward. Terima kasih, Pak Edward. Saya mau membacakan pertanyaan nih dari salah satu silakan kerja kita pada malam hari ini, ada dari Mas Abi Gibran. Selamat malam Pak Edward. Hai, saya mau bertanya. Pak Edward, dalam berbisnis kapan kita mulai diversifikasi produk? Bahkan sampai ke kategori yang berbeda. Contohnya ada barbershop yang juga di dalamnya ada coffee shop. Takutnya malah brand kita jadi bergeser gitu. Ya, kira-kira itu pertanyaannya. Mas Abi Gibran mungkin bisa muncul nih ya, biar sambil diskusi juga mungkin ya sama Pak Edward. Silakan Pak. Ya, ini pertanyaannya seru juga nih ya. Jadi berhubungan dengan diversifikasi produk ya, yang dimana tadi awalnya kita ada buka barbershop, terus kita buka cafe shop ya. Kapan kita memulai itu? Sekarang jadi gini, sekali lagi model Canvas ini itu kan bukan sesuatu yang statik ya. Ini adalah dinamis, jadi fleksibel. Sekali lagi kan yang kita cari ini adalah keberhasilan kita ya, keberhasilan kita dalam melakukan bisnis nih. Memang kalau secara brand, ini kita bangun barbershop pertama. Dari barbershop itu ternyata berkembang ya. Makanya kita balik lagi ke model Canvas kita nih. Kita modelnya kayak apa nih? Apakah kita mau bikin sekaligus dua? Karena di situ lah value proposition, kita mau jual ke siapa nih? Itu penting ya, target customer kita siapa nih? Ya, target customer kita siapa? Ternyata kalau di barbershop itu kan kadang-kadang nunggu giliran nih, ya kan? Nunggu giliran karena antri, karena memang orang suka dengan capture kita. Akhirnya ada orang yang nunggu nih. Nah, yang nunggu ini mau ngapain gitu loh? Kenapa nggak kita cari cuan lagi nih? Dengan cara apa? Ya tadi kita bukalah misalnya coffee shop kecil ya, di situ yang dimana yang nganter tadi ya itu kita bisa dapat juga tuh. Nah, tadi yang saya katakan tadi, baik lagi ke model Canvas kita ya. Jadi kapan waktunya? Ya tentunya tergantung dari marketnya juga. Kalau memang ada opportunity, kita coba. Kalau sekaligus dua-duanya, kalau memang kita punya modal yang cukup, ya lakukan itu. Tapi tentunya apa? Tentunya juga dengan melakukan
kita sudah menganalisa gitu. Kita sudah menganalisa, kita sudah coba survei, kayaknya pas nih kalau gitu. Makanya tadi sebelum kita memulai bikin dulu modelnya. Ya. Nanti setelah kita jalan ada perubahan-perubahan, kita balik lagi ke model kanvasnya. Supaya apa? Supaya apa yang kita jalan itu bisa sesuai dengan, artinya tidak jauh-jauh melenceng. Gitu loh, Mas Abia. Baik, berarti kita kembali lagi ke bisnis model kanvasnya ya. Kita kan memang sudah tahu dari awal value proposition kita apa. Tapi kalau memang di situ ada kesempatan, ya kenapa tidak? Ya, iya, selama masih memungkinkan. Baik, Mas Abi Gibran, bagaimana Mas? Sudah cukup? Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Wah, Mas Abi lagi di kereta nih. Masih di kereta. Baik. Kalau begitu, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Nah, ini ada lagi nih, kayaknya. Ada lagi ya, Mbak Nisa? Ada lagi dari Mas Dedi Sanjaya. Saya bacakan langsung ya, Pak ya. Apakah bisnis model kanvas yang dimaksud dari sisi cost dan waktu lebih efektif dibanding dengan promosi lewat digital yang lebih luas dalam jangkauan market? Mohon arahannya, Coach. Wah, silahkan Pak Edward untuk dijawab. Ya, jadi bisnis model kanvas agak putus Mbak Nisa, saya dengar tadi. Jadi antara cost dan waktu lebih efektif dengan menggunakan bisnis model kanvas ini. Ya, betul. Nah, jadi ini pertanyaan dari Sobat Dedi ya? Dari Mas Dedi ya. Dari Sobat Dedi. Jadi Sobat Dedi, jadi mana nih antara model, jadi bisnis model kanvas itu adalah di awal, ya. Jadi sebelum kita membangun usaha itu, kita udah bikin dulu modelnya nih, model bisnis modelnya kayak apa. Nah, tadi bagian dari kita melakukan promosi melalui digital itu ada di dalam bagian dari key activities, ya, yang sebelah kiri tuh, ya, kan ada 9 box tuh, ya. Jadi ini ada yang kita mau, ini adalah bagaimana kita mencapai itu, ya. Jadi saya buka sebentar ya, Sobat Dedi. Jadi kalau kita lihat di sini, nah, jadi model bisnis model kanvas ini kan ada bagian di mana, ya. Nah, tadi apakah jadi lebih efektif? Tentu kalau kita sudah merencanakannya, ya, secara cost kita akan lihat nih. Karena apa? Key activity yang kita lakukan apa aja? Salah satunya kita melakukan promosi di digital. Berapa biaya yang kita gunakan? Dari biaya itu, berapa yang mau kita dapat? Tentunya harus dihitung dengan tepat. Ya, jangan sampai apa? Kejadian kita bakar uang. Ya. Nah, tentu dari mana caranya? Kita harus memastikan, oke, kita punya value segini, kita promosi segini, ya. Kita udah bisa hitung resikonya apa. Oh ya, oke lah. Hilang segini nggak apa-apa. Kita hitung. Oh, kita akan dapat dari si A, si B, si C kalau kita beriklan di sekitar kita. Jadi tentunya cost yang kita akan keluarkan itu akan bisa kita monitor, akan kita bisa minimalisir resikonya. Gitu loh, Sobat Dedi. Ya, pertanyaannya bagus banget. Jadi model kanvas itu adalah yang pertama sebelum kita melakukan action, gitu. Action kita pertama adalah bikin modelnya dulu, gitu loh. Jangan sampai tadi kita kejeblos. Gitu loh, Mbak Nisa. Baik, jadi kalau boleh saya simpulkan gitu ya, Edward. Jadi baik promosi lewat digital maupun non digital itu yang sudah direncanakan di bisnis model kanvas begitu ya. Betul. Dan jangan lupa juga kalau bagian-bagian dari bisnis model kanvas ini memang terhubung satu sama lain ya. Betul. Benar betul ya, Pak Edward. Jadi dalam membuat cost structure atau misalnya mau promosi itu kembali lagi ke value-nya begitu ya. Apa sih value kita dalam membentuk usaha, benar begitu ya, Pak Edward? Betul sekali. Baik, oke. Sambil menunggu pertanyaan yang lain ya, Sobat. Nih ada lagi nih Mbak Nisa nih dari Mbak Kiana ya. Jadi, oke, silahkan. Jadi malam Pak, jika kita memiliki produk dan di market saat ini bersaing harga, penjualan saya baru laku jika ada promo diskon. Jadi kita sering perang diskon. Saat produk saya tidak ikut diskon, maka penjualan saya jadi slow. Wah, ini seru juga nih ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, jadi memang ada pelanggan kita yang menunggu diskon, ya.
Tapi tentunya, ya tentu kita harus hitung dulu nih. Ya, tentu kan udah ada berhitung nih, kapan kita akan melakukan diskon, kapan tidak melakukan diskon. Dari situ, ya tentu Anda ini salah satu strategi penjualan sebenarnya. Salah satu strategi penjualan kita adalah bagaimana produk kita ini bisa dikenal. Orang punya pengalaman, ya kan? Orang punya pengalaman menggunakan produk ini sehingga dia bisa sharing atas pengalamannya atau atas testimoni mereka. Nah, jadi gini, kenapa diskon itu karena kita perlukan. Pada saat kita tahu pelanggan kita sudah menggunakan produk kita, itu yang kita harus tanyakan, kita tindak lanjuti. Ya, mereka berikan testimoni bagaimana dengan produk yang dia gunakan. Ya, feedbacknya seperti apa. Terus Anda mulai membangun lagi customer yang lain nih. Mau tidak mau, kalau kita bicara mengenai diskon memang ya fluktuatif. Tapi Anda udah bisa ukur nih. Makanya nama cost structure-nya dihitung, kapan saya bikin diskon. Ya, jadi harus cari pelanggan memang yang behavior itu tidak hanya diskon, tapi ada juga pasti ada pelanggan lain yang memang kayaknya emang produk Anda bagus kok, jadi saya nggak perlu diskon. Kalau slow ya mungkin ya tadi ada beberapa pelanggan Anda memang membeli karena diskon. Solusinya tadi apa? Kenali pelanggan Anda dulu. Kenali pelanggan Anda lagi. Oh, mana nih yang pelanggan yang tidak ada diskon? Oh, Anda bisa lihat kan dari database pembelian. Berapa banyak nih ya customer Anda yang memang karena diskon. Oh, ada sekian. Oh, ini tidak nih. Nah, Anda tindak lanjut yang tidak ada. Ini yang Anda tindak lanjut. Anda follow up. Ya, Anda tanyakan lagi bagaimana pengalamannya, ya kan, kapan lagi mau order lagi, seperti itu. Itu makanya kenapa kita perlu catatan dari pelanggan kita. Sehingga apa? Sehingga kita akan tahu nih, kapan kita pakai diskon, kapan kita nggak pakai diskon. Untuk nge-grab lagi pelanggan yang baru, karena kita perlu diskon lagi. Ini salah satu juga cost ya, salah satu biaya kita keluarkan, supaya kita bisa dapat pelanggan yang baru lagi. Nah, pelanggan baru lagi, bisa seperti itu. Itu loh, Mbak Kiana. Semoga bisa menjawab ya. Ya, baik Mbak Kiana, kira-kira begitu apa sudah cukup? Jadi memang pelanggan itu ya nggak semuanya cari diskonan ya Pak ya, karena kan kebutuhan orang juga kalau nunggu-nunggu diskon dulu juga kan kayaknya lama ya. Ada yang kebutuhan tetap jalan kan? Iya, kebutuhan akan terus berjalan begitu. Dan itulah benar pentingnya kita mengenal customer kita. Jadi marketing research-nya memang harus jalan ya Pak di sini. Kita harus tahu kira-kira siapa aja sih pembeli produk kita, dan kira-kira kalau misalnya yang cari diskonan itu biasanya pembeli yang seperti apa ya, begitu ya Pak ya? Iya betul. Dan yang nggak cari diskonan itu yang pelanggan seperti apa? Berarti kalau misalnya lagi agak sepi, oke, kita sasar ke market yang memang nggak cari diskonan, misalnya khusus ibu-ibu atau khusus pekerja begitu ya. Jadi lebih spesifik lagi begitu ya. Baik, mungkin saya sambil mengingatkan ya Pak Edward, kepada sobat kerja dan sobat bisnis, silahkan mengisi link untuk mendapatkan sertifikat. Linknya sudah ada di chat box, bisa langsung diklik dan diisi. Apakah ada pertanyaan lagi yang masuk ke Pak Edward secara private? Saya lihat di sini belum ada lagi sih. Diversifikasi sudah tadi ya. Oke. Ya, sobat kerja dan sobat bisnis, jangan lupa untuk mengisi link untuk mendapatkan sertifikatnya ya. Linknya sudah ada di chat box, jadi silahkan langsung diisi. Saya mau tanya mungkin nih sama Pak Edward, saya ada lagi yang mau ditanyain, boleh ya Pak? Oh, silakan Mbak Nisa. Baik, saya mau tanya Pak, untuk bagian, ada penanya lagi Pak Edward. Mungkin saya skip dulu ya pertanyaan saya ya, biar pertanyaan teman-teman terjawab ya, dari Mas Gio. Mas Gio ya panggilannya. Menurut Pak Edward, loyalty program atau membership efektifkah Pak? Atau ini bila memang kita sudah berjalan lama saja bisnisnya? Bagaimana Pak Edward? Nah, ini menarik juga nih ya mengenai loyalty program. Tentunya ya tadi balik lagi kan, apakah ini untuk yang bisnis sudah jalan atau yang baru mulai? Nah, loyalty program ini kita bisa jalani walaupun kita baru mulai. Ya. Loyalty program ini, contoh misalnya gini loh, sekarang saya jalani.
kita udah tahu nih pelanggan-pelanggan kita, ya kan? Kita sudah tahu pelanggan-pelanggan kita udah susun, oh ini yang secara berkala dia memakai produk kita, produk saya. Secara berkala dia pakai produk saya nih, secara berkala. Itu bisa kita langsung tindak lanjuti. Ya, bisa kita bikin list. Ini ada banyak nih orang-orang yang orang-orang yang sudah menjadi loyalty kita nih, secara berkala dia beli. Secara dia berkala dia beli, dia pakai. Ini kita bikin satu kelompok. Ya. Kita akan berikan dia teaser-teaser. Kita akan berikan dia beberapa hal-hal yang menarik yang mungkin yang pelanggan sebelumnya kita nggak kasih. Jadi kita bikin ini menjadi pelanggan yang itu efektif. Keinginan dia akan repeat itu akan terjadi. Sapa dia secara personal. Jadi tidak harus di broadcast. Ya, sapa dia secara personal. Sapa dia walaupun hanya mengucapkan selamat pagi atau gimana kabarnya atau apa, ya. Sehingga apa? Hubungan kedekatan antara kita sebagai penjual dan sebagai pelanggan itu akan lebih dekat. Dan itu akan apa? Akan menjadi, dia akan referral nih biasanya. Dia akan cerita, oh ini anak sini. Nah, itu yang namanya tadi multiplying. Gitu loh, Mas Giorgio ya. Ya, kira-kira begitu Mas Giorgio atau Mas Gio. Apakah sudah cukup? Untuk sobat kerja dan sobat bisnis yang lain, kalau misalnya mau langsung ngobrol-ngobrol, boleh banget ya, Pak ya. Supaya bisa, oh sudah paham katanya Mas Gio. Terima kasih Pak, sudah paham, luar biasa sekali. Kembali saya mengingatkan kepada sobat kerja dan sobat bisnis yang bergabung di ruang virtual kita pada malam hari ini, silakan mengisi link untuk mendapatkan sertifikat di bit.ly/sertifikat G2Gfest. Bisa dilihat di chat box masing-masing. Oke, mungkin saya mau tanya nih ya kepada Pak Edward tentang value proposition. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak caranya menemukan value kita gitu, yang menemukan bisnis calling kita dalam membuat suatu usaha. Itu kan bisnis itu panggilan ya, nggak untuk semua orang sepertinya bisnis itu Pak. Karena memang pebisnis itu ada soul-nya sendiri gitu ya. Ada. Iya nggak sih Pak? Benar kan ya? Saya punya banyak, beberapa teman-teman saya sebagai pebisnis, sebagai pengusaha itu luar biasa sekali dengan ceritanya. Lalu tadi juga mendengar Pak Edward, saya pikir memang nggak untuk semua orang begitu ya menjadi pengusaha, karena mentalnya memang harus kuat, lalu harus kreatif. Nah itu bagaimana sih Pak cara menemukan calling kita dan kita bisa tetap berdiri sebagai seorang bisnis gitu yang tahan banting. Iya. Nah kira-kira gimana sih Pak itu caranya? Pertanyaannya, jadi apakah seorang pebisnis itu memang dilahirkan atau memang ditempa, istilah gitu kan, bisa juga dikatakan gitu ya. Iya, karena Pak, tadi kan harus ada soul-nya, harus ada keinginan yang kuat. Jadi sebenarnya dalam diri kita semua adalah pebisnis sebenarnya, ya. Memang bentuknya hanya yang berbeda. Misalnya nih, kita karyawan, ya kan, kita sudah pebisnis di diri kita sendiri. Pada saat kita ada di satu populasi, kita kan ingin branding diri kita sendiri, betul nggak? Ya kan? Kita kan pengen gimana kita ini dikenal orang, atau kita dikenal atasan kita, atau dengan cara apa? Tentu Anda melakukan sesuatu sesuai dengan kapabilitas Anda. Ya. Nah, untuk mendapatkan itu, kita tentukan dulu tujuan hidup kita apa. Ya, tujuan kita apa nih? Harus ada tujuannya dulu. Sehingga tujuan kita ini, lalu kita akan berpikir untuk mencapai itu bagaimana caranya. Nah, disitulah mulai itu tuh kepasang tuh value kita nih. Oh, kayaknya kita di sini nih. Ya. Oh, sepertinya tepatnya di sini kita nih. Gitu loh. Sekali lagi, tujuan kita tetapkan dulu. Setelah kita tahu tujuan kita apa, lalu kita akan timbul tuh keinginan-keinginan kita. Memang awalnya sesuatu yang baru pasti struggle lah, ya nggak bisa langsung semerta-merta, gitu nggak juga. Semua pasti struggle awalnya. Dari biasa kita pakai jam tangan di kiri, itu kita pakai jam tangan di kanan. Itu kan perlu penyesuaian. Sama juga kita dalam memulai usaha. Sama juga kita bagaimana menemukan value kita di situ. Gitu loh kayak Mbak Nisha. Jadi itu akan timbul setelah apa? Setelah kita mencoba dan mencoba. Akan ketemu nanti. Luar biasa sekali.
Jadi selain menemukan value produk kita, kita juga harus menemukan value dari diri kita dulu ya Pak, sebagai pengusaha. Benar begitu ya Pak? Betul. Kan tadi pengusaha kalau produk tentunya Pak, kita mau jualan ke siapa, ya kan? Kita mau jualan ke siapa, mereka butuh apa, kita nyediakan. Jadi sebenarnya pembeli itu membeli apa yang dia butuhkan. Betul kan? Benar Pak. Itu. Baik, terima kasih banyak Pak Edward untuk insight yang luar biasa sekali pada malam hari ini, dan tadi ditutup juga dengan motivasi ya. Sebetulnya kita menemukan value diri kita sendiri, baru kita bisa mulai jadi pengusaha. Lalu kita terapkan nih bisnis model kanvas dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya kita harus tahan banting dan menemukan value kita terlebih dahulu sebelum memulai semuanya di usaha kita. Begitu ya Pak ya? Oke. Apakah ada lagi yang mau bertanya kepada... Oh, ada satu lagi dari Sobat Dedi nih. Bagaimana menurut Bapak istilah dalam bisnis, semakin banyak investasi yang dihabiskan, maka semakin besar profit yang didapatkan. Nah, kira-kira bagaimana? Ini seru juga nih ya. Ya tentunya ya tadi investasinya kalau tepat ya, dan juga sesuai dengan yang sudah direncanakan, tentunya akan ada diikuti juga dengan profit ya. Nah, jadi pertanyaan kadang-kadang ya tadi, kita investasi udah dihitung betul, udah dihitung belum? Ya. Nah, jadi perlu namanya itu tadi yang seperti Mbak Anissa katakan, kita harus melakukan research gitu loh sebelum melakukan investasi. Kalau misalnya kita mau promo ya, promosi atau membangun awareness kita melalui beberapa melalui iklan ya kan, kita harus pastikan nih produk yang kita tawarkan itu sesuai nggak dengan target market yang kita sampaikan di iklan tersebut. Jangan sampai ya tadi kita udah investasi, kita udah coba promosi tapi nggak sesuai dengan target yang kita buat. Tentukan lu targetnya. Seperti itu loh, Sobat Dedi. Ya. Ya, untuk Sobat Dedi bagaimana? Apakah sudah jelas? Sudah terjawab ya? Nah, Pak, saya penasaran Pak, kira-kira bicara tentang branding begitu ya Pak ya. Seberapa penting sih sebetulnya personal branding kita untuk mensukseskan usaha kita sebagai pengusaha? Menurut Bapak bagaimana Pak terkait itu? Wah, ini branding. Sekarang yang kita mau jual itu produk kita atau diri kita. Kadang-kala kita tahu produknya tapi kita nggak tahu siapa yang bawanya, ya kan? Banyak kayak gitu. Ini produknya tahu, tapi perusahaan siapa ya? Perusahaan mana yang bawa ya? Itu kadang-kala tergantung kita mau memposisikan yang mana nih, lebih utama yang mana. Apakah kalau memang diri kita yang mau kita jual, contoh misalnya seperti kalau peran Anda sebagai influencer, itu pasti branding diri kita kan. Kita punya followers banyak, mau diri kita yang jadi produknya. Tapi kalau misalnya kita jual produk, kayak saya misalnya jual kopi, saya jual kopinya. Tapi kalau emang dari lingkungan kita, orang yang mengenal kita, tentu diri kita dulu yang kita sampaikan. Sehingga pada trust terhadap kita, oh dia memang secara kompetensi bagus, secara capability bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu loh Mbak Nisa. Jadi tinggal tergantung situasinya. Baik. Berarti penting juga ya Pak ya untuk personal branding ya, kita mencari peluang dari mana saja ya Pak. Kalau misalnya orang bisa mengenal produk kita melalui kita dulu ya bagus, kalau bisa produknya dulu juga bagus. Betul sekali. Baik, terima kasih banyak Pak Edward, luar biasa sekali, saya jadi termotivasi nih kayaknya, apalagi lagi pandemi gini ya. Sebetulnya kalau dilihat dari perspektif yang berbeda, pandemi ini kita juga bisa banyak melakukan hal gitu ya, salah satunya adalah membuka usaha baru. Gitu ya Pak ya. Ini jadi insight juga, saya jadi semangat juga. Semoga sobat kerja dan sobat bisnis yang ikut di ruang virtual kita pada malam hari ini juga jadi termotivasi nih. Walaupun sudah malam, tapi semangatnya langsung jadi semangat pagi lagi karena habis mendengar pernyataan dan mendengar materi dari Pak Edward, luar biasa sekali. Baik, karena sudah menunjukkan jam 9.34 Pak Edward, tampaknya kita sudah cukupkan dulu ya sampai sini. Terima kasih banyak sekali lagi atas materinya yang luar biasa. Kalau boleh saya rekap untuk dibacakan kepada teman-teman. Hari ini kita sudah membahas tentang bisnis model kanvas. Di sini ada key partner, key activity,
key resource, value proposition, customer relationship, customer segment, channels, cost structure, dan revenue stream. Nah, ini teman-teman yang mau memulai usaha bisa membuat bisnis model canvas atau kembali mengecek model kanvasnya untuk bisnisnya masing-masing kembali. Lalu tadi kita juga sudah membahas tentang kekeliruan model penjualan. Ada keliru dalam memahami proses penjualan, pesan dan kegiatan promosi produk yang kurang tepat, dan pengelolaan pelanggan belum optimal. Nah, itu bisa dicek lagi tuh teman-teman, sobat kerja dan sobat bisnis kalian, apakah terjadi kekeliruan model penjualan ya dalam produk saya atau dalam bisnis saya. Nah, itu bisa dicek kembali. Lalu fokus. Jangan lupa kita harus tetap fokus pada target kita, kepada siapa kita menjual produk, dan benefit apa sih yang kita berikan kepada para customer kita. Nah, itu jangan sampai lupa ya. Sobat kerja dan sobat bisnis kalian bisa terus-menerus diingatkan baik kepada pemilik bisnis maupun kepada karyawan-karyawan bisnis atau sobat-sobat rekan-rekan bisnis dari sobat bisnis dan sobat kerja sekalian. Lalu tadi kita juga sudah membahas tentang micro moment with Google. I want to know ketika seseorang itu mengeksplor, tapi mungkin dia belum dalam mode ingin membeli begitu ya. Lalu selanjutnya ada I want to go, looking for a local business or is considering buying product with a nearby store. Jadi kita mencari produk yang terdekat dulu nih dari local stores kita. Lalu I want to do, someone wants to help completing a task or trying something new. Lalu terakhir ada I want to buy. Nah, pada tahapan I want to buy ini, seorang sudah siap untuk membeli atau untuk melakukan pembelian gitu. Lalu tadi kita juga sudah bahas tentang 3 hal penting dalam penjualan. No, itu pengetahuan produk atau layanan, pelanggan, dan marketnya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk melakukan market research-nya, juga mengetahui value-nya teman-teman apa sebagai pengusaha. Lalu ada word, yaitu melalui pesan dari produk, lalu ada kontak juga, target pelanggannya siapa, lalu hubungan pelanggannya bagaimana. Kira-kira begitu yang kita bahas pada malam hari ini. Luar biasa sekali, ini jadi insight yang keren banget untuk sobat kerja dan sobat bisnis. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Edward. Kita sayangnya harus berpisah ya. Kalau ada pertemuan, ada perpisahan begitu. Jadi saat ini karena sudah menunjukkan jam 9.36, sudah waktunya kita berpisah. Tapi sebelum kita berpisah, biar ada kenangannya, kayaknya kita mau foto-foto dulu nih Pak Edward. Boleh. Jadi teman-teman untuk yang sudah bergabung bisa dinyalakan kameranya, kita mau foto sama-sama. Saya mau saling berpandang dulu nih dengan peserta kita pada malam hari ini. Ya, ada Mas Jumadi, ada Mbak Isyana, ada Mas Berto. Kita mau foto-foto dulu nih. Silahkan untuk dinyalakan kameranya. Wah, ada yang sedang di jalan nih kayaknya ya. Ada 2 peserta sedang di jalan, hati-hati Mas Jumadi dan Mas Berto. Jangan sambil mengemudi ya, semoga sedang minggir ya ini ya, jadi bisa mengemudi dengan aman. Baik, silakan teman-teman yang lain, sobat kerja, sobat bisnis kalian, bisa untuk dinyalakan kameranya, biar ada kenangannya nih kita di sini, ya kenangan. Baik, Oke. Rekan Job to Go bisa tolong dibantu. Oke, saya akan berikan aba-abanya ya. Silakan dinyalakan, yang belum dinyalakan kameranya. Kita akan foto bersama, gayanya bebas. Mau gaya gini juga boleh, atau mau gaya gini juga boleh. Nggak ada yang larang. Tapi kalau bisa kelihatan wajahnya. Oke, teman-teman Job to Go bisa dibantu di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, kita foto 3 kali boleh kali ya? Biar nggak cuma sekali aja fotonya. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir, foto terakhir kita pada malam hari ini. Lagi. 1, 2, 3. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak kepada sobat bisnis dan sobat kerja yang sudah bergabung pada malam hari ini. Masih semangat untuk mendapatkan insight. Semoga disukseskan selalu dalam segala urusannya. Semoga sehat-sehat selalu dan tetap semangat untuk menjalankan bisnis. Semoga dilancarkan bisnisnya bagi teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Jangan lupa untuk download, untuk masuk dan registrasi ke Job to Go. Ya, ini saya promosi lagi ya. Sambil mengingatkan teman-teman lagi, Job to Go itu apa sih? Jadi Job to Go itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang mengolaborasikan hubungan antara pencari kerja dan perusahaan. Yang pastinya tepat sekali untuk teman-teman pencari kerja.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Saya Anisha, mohon undur diri dan mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bisa bertemu lagi dengan sobat kerja dan sobat bisnis kalian. Terima kasih banyak Pak Edward atas luar biasanya pengetahuan hari ini yang diberikan. Semoga sehat selalu dan semangat selalu, tetap jaga protokol kesehatan dan jaga diri. Terima kasih, selamat malam, happy weekend kepada seluruh peserta. Sampai jumpa. Thank you semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Sukses semuanya. Amin, amin. Amin. Thank you, job to go dari Mbak Miliana. Thank you, Mbak